Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Kopi Dantos. Tanggal 9 Agustus 2026, beberapa minggu yang lalu, saya berkesempatan beribadah di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarmasin yang terletak di Jalan Veteran Kota Banjarmasin. Ibadah diadakan dalam 3 waktu, yaitu pagi pukul 7 pagi, kemudian pukul 9.30 pagi, dan pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sobat-sobatku, Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarmasin mengadakan aksi sosial, yaitu berupa donor darah, dilayani oleh PMI Kota Banjarmasin. Saya melihat ada banyak yang memberikan darahnya untuk disumbangkan sebagai bentuk untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama manusia. Sobat-sobatku semuanya, dengan dilayani oleh petugas dari PMI, saya pertama-tama datang mendaftarkan diri dan mendapatkan formulir yang harus diisi, yaitu berupa identitas diri saya sendiri. Saya juga diperiksa tekanan darah saya dan juga diambil sampel darah untuk diperiksa apakah terdapat penyakit bawaan atau hal-hal yang bisa membahayakan bagi penerima darah. Sobat-sobatku semuanya berjalan dengan tertib dan baik. Saya berkesempatan berbicara sedikit dengan Gembala Sidang Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Wahyudi. Beliau mengungkapkan bahwa ini adalah merupakan kerjasama dengan PMI yang sudah berlangsung sejak lama. Pak Pendeta, hari ini ada acara donor darah di Gereja Kristen Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarmasin. Betul. Boleh tanya, ini kegiatan ini secara rutin atau hari ini aja baru dimulai? Kita rutin ya, paling nggak 2 bulan sekali biasa kita adakan bekerja sama dengan PMI. Oh, selama ini banyak jemaat yang ikut berdonor. Lumayan banyak, bisa dapat 30 sampai 40 kantong lah biasanya. Kok mengadakan donor darah secara rutin itu tujuan dari gereja atau pemikiran dari majelis atau gereja ini ke arah mana? Ya, kami juga ingin berdampak tentu bagi sesama manusia dan terkhusus di Kota Banjarmasin, salah satunya dengan memberikan darah. Oke, ya, makasih. Ya, sobat-sobatku semuanya, dari Gereja Kristen Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarmasin, jemaat di sini memberikan darahnya untuk disumbangkan kepada bidang yang melayaninya, yaitu PMI Kota Banjarmasin, agar bisa berguna untuk seluruh masyarakat Banjarmasin. Akhirnya saya pun juga mendapatkan giliran untuk diambil darah saya yang dilayani oleh seorang petugas dari PMI Kota Banjarmasin. Sobat-sobatku semuanya, dalam pembicaraan ini kita bisa mengetahui bahwa Kota Banjarmasin selama ini memiliki stok yaitu 1.500 kantong darah yang diterima oleh PMI, tetapi itu tetap tidak mencukupi kebutuhan permintaan darah dari masyarakat, baik itu dari mereka yang beroperasi ataupun dan hal-hal yang lainnya. Sobat-sobatku semuanya, darah ini dibutuhkan baik bagi ibu-ibu yang melakukan operasi untuk melahirkan maupun untuk pasien yang menjalani operasi ataupun ada beberapa korban kecelakaan dan yang lain-lainnya. Habis diambil
Terus darah itu siap didonorkan itu berapa lama? 5 jam tadi proses. Diproses dulu 5 jam. 5 jam. Itu dicek lab ya berarti. Apa aja Mbak? Dicek HB, dicek hepatitis, Ya. HIV, sama kalau ada kandungan. 5 jam itu dicek selama 5 jam. Dibuat diambil darahnya, trombositnya, Trombositnya, plasma darah, iya. Itu yang didonorkan. plasma darah, trombosit yang diperlukan. Kebutuhan PMI Banjarmasin masih banyak darah kosong. Iya, bagi yang Padahal kan sebenarnya sekitar 1.500 ya setiap bulan nih. iya. Itu masih kurang. Permintaannya tinggi berarti ya. Iya Pak. Terus ini rutin Pak ya diambil PMI ini kelilingnya kemana aja? Mesin Pak, minggu lalu yang di gereja dekat Taman Edukasi. Dekat Taman Edukasi. Di samping udah tutup Pak. Oh, Gereja Ipata. Gitu. Oh, Ya. masjid-masjid, kantor-kantor gitu Pak ya. Perusahaan juga Pak. Iya. Untuk ngejar kekurangan itu ya. Banyak kosong. Kalau kosong itu banyak antriannya, kadang ada kerabat, tetangga, keluarga yang sebagai dengan pengganti kami menyebut. Kadang-kadang kan orang di rumah sakit butuh darah, kemudian dia kan harus cari sendiri. Ya, itu donor pengganti kami Itu menyebutnya. karena stok darahnya yang kurang ya. Jadi biaya pengganti darah itu ya untuk itu Mbak ya, untuk cek obat-obatan, Perawatan mesinnya. terus sama untuk obat-obatan untuk tes lab ini ya, Iya. sama kantong darah gitu ya. Nah, sobat-sobatku, bukan berarti kita membeli darah di PMI, tetapi uang yang kita bayarkan itu adalah sebagai ganti untuk memproses darah agar bisa segera didistribusikan atau digunakan. Boleh tahu Pak, namanya siapa Pak? Iwan. Iwan Santoso. Udah berapa kali donor Pak? 25 kali. Mantap, 25 kali. Selama donor ini kira-kira Bapak pernah mengalami keluhan apa? Ya selama ini sih nggak ada mengalami Lancar-lancar aja ya. Pada waktu diambil, kemudian setelah diambil, aktivitas biasa aja, normal aja. Berarti sehat. Amin, amin, amin. Bapak jemaat di sini atau Iya. jemaat di GKK ini? Oke, ya. Oke, sip. Terima kasih. Sip. Itulah tadi sebagian dari pelayanan Gereja Kristen Kalam Allah Indonesia Jemaat Kota Banjarmasin, di mana mereka mendonorkan darahnya bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan tambahan darah dalam waktu yang sangat mendesak. Sobatku semuanya, mereka meneladani ajaran Kristus, yaitu untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama umat manusia. Sobat, kita semua berharap pelayanan PMI yang telah berjalan selama ini boleh berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik dan secara sistematis, terutama dengan terpilihnya secara aklamasi Ketua PMI yang baru, yaitu Ibu Haja Ananda. Sobat-sobatku semuanya, biarlah semuanya ini berfungsi dan memberikan manfaat yang baik untuk warga Kota Banjarmasin dan warga kota-kota sekitar dari Kota Banjarmasin ini, di mana pelayanan PMI donor darah dari masyarakat bukan hanya untuk warga Kota Banjarmasin, tetapi bagi sesama umat manusia, siapapun yang membutuhkan. Terima kasih kepada Gereja Kristen Kalam Allah Indonesia Jemaat Kota Banjarmasin. Terima kasih kepada PMI. Dari PMI Kota Banjarmasin, salam Opidantos.